Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santia Despariza, NIM C1C022014, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak. Timbulnya hutang pajak. Hutang pajak adalah tagihan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atau yang biasanya disebut dengan tunggakan pajak. Utang pajak terjadi karena adanya peraturan di mana pihak pemerintah dapat memaksa pembayaran utang pada setiap wajib pajak yang merupakan dasar kewajiban pemberlakuan penagihan pajak oleh jurusita. Penyebab timbulnya utang pajak. 1. Ajaran formil. Dilihat dari ajaran formil bahwa utang pajak timbul sehubungan dengan dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Hal ini terjadi apabila pemungutan pajak dilakukan dengan Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak dilakukan di mana jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung oleh Fiskus. 2. Ajaran material. Dari sisi ajaran material bahwa utang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada sebab dan yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak. Sebab-sebab yang membuat seseorang memiliki utang pajak diantaranya 1. Perbuatan, yaitu mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor atau ekspor, serta bepergian ke luar negeri. 2. Keadaan, yaitu memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, serta memiliki kendaraan bermotor. 3. Peristiwa atau kejadian, yaitu mendapat hadiah undian. Penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Dalam pelaksanaan penagihan pajak, selain dilakukan terhadap pengurus, juga dilakukan terhadap pemegang saham atau modal. Mekanisme penagihan pajak dengan surat paksa. 1. Menerbitkan surat teguran atau surat lainnya yang sejenis, melakukan penagihan seketika dan sekaligus. 2. Memberitahukan surat paksa. 3. Melakukan penyitaan barang milik penanggung pajak. 4. Melakukan penjualan barang milik penanggung pajak yang telah disita. 5. Mengusulkan pencegahan. Hapusnya hutang pajak. 1. Pembayaran. Hutang pajak akan dihapus apabila wajib pajak telah membayar hutang pajaknya. Dalam pembayaran pajak harus dilakukan dalam bentuk penyetoran uang ke tempat-tempat yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan bukan dalam bentuk barang. 2. Kompensasi. Kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang.
Daluarsa. Daluarsa atau lewat waktu adalah sebagai salah satu sebab berakhirnya utang pajak dan hapusnya perikatan atau hak untuk menagih atau kewajiban untuk membayar utang, karena lampauannya jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. 4. Pembebasan. Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi. Utang pajak dapat pula berakhir karena pembebasan, sebab pembebasan merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa pembayaran pajak. 5. Penghapusan. Utang pajak dihapus karena keadaan keuangan wajib pajak atau karena alasan tertentu, seperti terkena musibah atau karena dasar penetapannya tidak benar. Kesimpulan. Di sini dapat disimpulkan bahwa utang pajak adalah suatu kewajiban pihak wajib pajak, baik itu yang berbentuk sanksi administrasi, denda, ataupun bunga dan juga kenaikan yang tertulis di dalam surat ketetapan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu ajaran formil dan ajaran material. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, berikut ini 5 cara penghapusan utang pajak, yaitu dengan cara pembayaran, kompensasi, daluarsa, pembebasan, dan penghapusan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.